Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cakrawala Hidayah. Pada kehidupan sehari-hari, kita dapat memilih bahan makanan yang halal dan bersih guna menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kita. Dalam agama Islam, halal dan haram adalah bagian dari ajaran yang wajib dipatuhi oleh umat muslim. Kita harus menghormati dan mematuhi ajaran tersebut sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam melarang beberapa daging hewan untuk dikonsumsi karena dianggap najis dan haram hukumnya. Salah satu daging hewan yang jelas diharamkan untuk dikonsumsi adalah babi. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik tentang 11 alasan ilmiah mengapa babi diharamkan dalam agama Islam. Mengapa babi diharamkan? Apa alasan ilmiah di balik larangan ini? Mari kita simak baik-baik penjelasan dalam video ini. Terdapat banyak sekali alasan kenapa babi haram yang penting untuk dipahami oleh setiap muslim. Islam memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap apa saja makanan yang halal, subhat, dan haram. Hal ini termaktub dalam salah satu surat Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 173. Larangan itu juga ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah telah menentukan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, dan Dia telah menjelaskan tentang semuanya itu. Maka, siapa yang memiliki keraguan tentang suatu hal, hendaklah ia meninggalkannya. Tidak ada satupun perkara yang sia-sia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik pengharaman mengonsumsi daging babi, terdapat fakta-fakta ilmiah yang memperkuat hal ini. Berikut ini beberapa alasan kenapa daging babi haram dalam Islam. Pertama, penyebab utama kanker anus dan usus besar. Penelitian ilmiah di Cina dan Swedia menyebutkan bahwa daging babi adalah penyebab utama kanker anus dan usus besar atau kolon. Persentase penderita kanker anus dan usus besar meningkat secara drastis di negara-negara yang penduduknya makan babi, khususnya di negara-negara Amerika, Eropa, India, dan Cina. Sedangkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, persentasenya sangat rendah. Kedua, daging babi rumahnya cacing pita. Mengonsumsi daging babi dapat berisiko terkena infeksi cacing pita atau sistiserkosis. Hal itu karena daging babi mengandung benih-benih cacing pita dan cacing Trasenia lolipia yang dapat berpindah ke tubuh manusia yang mengonsumsinya. Selain mengandung cacing pita, babi juga mengandung cacing tambang, cacing paru, cacing spiral, hingga virus kudis dan bakteri kolera. Menurut Profesor Abdul Basit Muhammad Sayyid, berbagai penyakit yang ditularkan babi ke manusia yaitu naiknya tekanan darah, pengerasan urat nadi, radang pada sendi-sendi tubuh, dan nyeri dada yang mencekam. Ketiga, DNA babi mirip dengan manusia. Penelitian menunjukkan bahwa DNA babi mempunyai kesamaan yang tinggi, baik dilihat dari segi fisiologis maupun genetis dengan manusia. Urutan kesamaan DNA babi mencapai 98,9% dengan manusia. Tingkat kesamaan genetika yang tinggi ini memungkinkan babi dan manusia memiliki kesamaan penyakit dan kelainan genetika. Akibatnya, penyakit yang menyerang babi dapat menular ke manusia. Bahkan, kemiripan DNA babi dengan manusia tersebut bisa menyebabkan sifat buruk babi seperti paling rakus, kotor, dan jorok dapat menular ke manusia. Keempat, daging babi berlemak dan sulit dicerna. Walaupun empuk dan terkesan lezat, tapi daging babi susah dicerna oleh pencernaan manusia sebab kandungan lemak berbahayanya. Akibat dari hal ini, zat gizi tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Dari penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), daging babi olahan yang diproses seperti sosis, bacon, dan ham dapat menjadi salah satu pemicu terbentuknya kanker. Peneliti menemukan bahwa 50 gram olahan daging babi yang dikonsumsi setiap hari
mampu meningkatkan risiko terserang kanker kolorektal. Kelima, tidak memiliki kelenjar keringat. Bukan hanya terkontaminasi bakteri, babi juga tidak mempunyai kelenjar keringat. Itu artinya, babi tidak mampu membuang toksin atau racun dalam tubuh. Oleh karena itu, daging babi dianggap lebih beracun daripada daging lainnya. Keenam, daging babi dapat meningkatkan kolesterol tubuh dan memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh. Dr. Murat Hoffman, seorang dokter ahli dan penulis dari Jerman, menulis bahwa memakan babi yang terjangkit cacing babi tidak hanya berbahaya, tapi juga dapat menyebabkan peningkatan kolesterol tubuh serta memperlambat proses penguraian protein di dalam tubuh. Cacing dalam babi juga mengakibatkan penyakit kanker usus, eksim, rematik, dan iritasi kulit. Ketujuh, babi adalah pembawa virus atau penyakit flu burung dan flu babi. Babi merupakan pembawa atau karier virus dan penyakit flu burung dan flu babi. Dalam tubuh babi, virus AI, H1N1, dan H2N1 yang awalnya tidak ganas akan bermutasi menjadi H1N1, H5N1 yang sangat ganas dan mematikan, serta dapat menular ke manusia. Tak heran, virus-virus influenza berbahaya itu bisa hidup dan berkembang di musim panas karena dibawa oleh babi. Kedelapan, kantung urin babi sering bocor. Menurut Profesor Nalbandov, yang merupakan seorang penulis buku berjudul Adaptive Physiology of Mammals and Birds, menyebutkan bahwa kantung urin babi sering bocor, sehingga urin babi merembes ke dalam dagingnya. Akibatnya, daging babi tercemar kotoran yang semestinya dibuang bersama urin. Kesembilan, lemak punggung babi tebal dan mudah rusak. Lemak punggung babi adalah sangat tebal dan mudah rusak oleh proses ransiditas oksidatif atau ketengian, yaitu memiliki bau busuk sehingga tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Kesepuluh, babi hewan paling rakus dan jorok. Kerakusan dan kejorokan babi tidak tertandingi oleh hewan lain di dunia. Untuk memuaskan sifat rakusnya, jika tidak ada lagi yang dimakan, babi akan memuntahkan isi perutnya lalu memakannya kembali. Jika babi melihat ada sampah di depannya, maka ia akan makan sampah tersebut. Lebih-lebih, babi suka memakan bangkai dan kotorannya sendiri. Bahkan, kotoran manusia pun dimakannya. Bahkan, babi sering mengencingi makanannya terlebih dahulu sebelum dimakannya. Selain rakus, babi juga dianggap sebagai hewan yang tidak bersih sebab kebiasaannya yang suka menggulungkan tubuhnya di lumpur dan kotoran hewan lainnya. Hal inilah yang membuat daging babi menjadi lebih mudah terkontaminasi dengan kuman dan bakteri yang sangat berbahaya bagi manusia. Kesebelas, babi tidak memiliki leher. Dilihat dari segi fisiologisnya, babi tidak mendukung untuk disembelih. Itu karena babi tidak memiliki leher. Sedangkan Islam mensyariatkan atau mewajibkan penyembelihan binatang pada lehernya. Selain penjelasan tersebut, Muhammad Abduh pernah menulis tentang perilaku babi dan menyatakan bahwa babi adalah binatang yang tidak memiliki cemburu. Ketika 2 ekor babi jantan dan 1 babi betina dimasukkan dalam satu kandang, maka 2 babi jantan tersebut tidak saling berebut, namun justru saling membantu untuk mengawini babi betina itu. Itulah penjelasan ilmiah kenapa babi diharamkan dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datangnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan pengucapan, pengilustrasian, dan penulisan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.